Semoga dia nggak curiga kalau budgetnya udah aku lebihin semua. Saya akan minta tanda tangan Pak Agung dulu, baru nanti setelah itu saya transfer dananya ke rekening Bapak ya. Ya, makasih sebelumnya ya. Ternyata dugaan ibu benar, kalau dia memang bukan orang baik. Maksud kamu? Saya sudah cek laporan keuangan anak perusahaan yang dia kelola, termasuk restoran. Sepertinya ada yang tidak beres, Bu. Kayaknya dia sengaja markup budget dan memberikan laporan keuangan fiktif. Ini semuanya buktinya ada di sini, Bu. Yaudah, kamu boleh pergi. Makasih, Bu. Kurang ajar tuh adek kakak. Sama-sama maling ya ternyata. Tukang ambil hak orang lain. Aku nggak akan tinggal diam. Liatin aja, aku akan buat perhitungan sama dia. Uangnya sudah masuk ke rekeningku, jadi aku bisa pakai buat cicilan hutangku. Semoga Mas Agung nggak curiga kalau aku markup budget. Paling nggak sampai semua hutangku selesai. Heh, dasar maling kamu ya. Mbak bicara apa Mbak ya? Jangan sembarangan loh Mbak. Heh, emang kamu pikir saya nggak tahu kamu udah menggelapkan uang perusahaan? Kamu tahu apa yang Mas Agung akan buat kepada yang suka korupsi di perusahaannya? Mbak, saya minta maaf Mbak. Saya terpaksa ngelakuin ini semua Mbak. Hutang saya di mana-mana Mbak. Mbak, tolong Mbak. Apa untungnya saya nolongin kamu coba? Hah? Kelakuan kamu tuh sama aja sama kakak kamu si Wila. Ya? Maling, tukang merebut hak milik orang lain. Mbak, jangan kaitkan masalah ini dengan Mbak Wila. Dia nggak tahu apa-apa Mbak. Tolong Mbak. Diam kamu. Saya akan hancurkan kalian semua. Mbak, sekali lagi saya minta maaf Mbak. Saya akan melakukan apa aja Mbak. Asal jangan deduin ke Mas Agung. Ya Mbak, tolong banget ini Mbak. Sepertinya aku bisa manfaatin dia buat cari tahu soal Wila dan Kejora. Bisa aja sih aku nggak laporin Mas Agung. Makasih ya Mbak. Makasih banget ya Mbak. Emang segampang itu? Ada bayarannya dong. Kamu harus kasih tahu saya kemana si Wila dan Kejora. Dan kenapa mereka tiba-tiba menghilang dari hidupnya Mas Agung. Padahal saya selalu mengusir mereka, tapi mereka nggak pernah pergi. Nah sekarang mereka tiba-tiba pergi dan tidak menghubungi Mas Agung lagi tanpa penjelasan. Pasti ada sesuatu yang diumpetin ya kan? Mbak, aku nggak masalah kamu ya. Tolong jangan ceritakan ini sama siapapun. Iya Mbak, Janji. janji. Bagaimana ini? Aku udah janji sama Mbak Wila nggak akan cerita ke siapapun soal kondisi Kejora. Ayo jangan bengong aja. Iya Mbak, ini mau ngomong Mbak. Oke, Mbak Wila dan Kejora memang nggak ada apa-apa. Mbak Wila sendiri memutuskan untuk jauh dari Mas Agung dan Mbak Tias. Ya? Iya Mbak. Saya tahu kamu bohong. Hah? Soalnya kamu gugup. Ngomong yang benar. Ini udah lancar Mbak, beneran Mbak. Sumpah Mbak, saya nggak bohong Mbak. Mbak, tolong Mbak jangan aduin ke Mas Agung dong Mbak. Ya udah terserah. Bilang aja kamu ke Mas Agung karena saya akan laporin kamu. Mbak, sumpah Mbak, saya nggak tahu apa-apapun Mbak. Mbak Wila sama Kejora itu Masih main-main sama saya ya? Oke, kamu aku laporin ke Mas Agung atau sekarang juga saya bisa telepon pengacara saya untuk menuntut kamu ya. Mbak. Heh, Jangan Mbak. kasih tahu sekarang yang sebenarnya. Jangan main-main sama saya. Saya bisa hancurin kamu kapan aja. Tapi jangan telepon pengacara ya Mbak. Enggak, cepetan. Oke, iya. Jadi yang sebenarnya terjadi,
Mbak Wila dan Kejora memang memutuskan untuk jauh dari Mas Agung dan Mbak Tias karena Karena apa? Kejora hamil, Mbak. Kejora hamil? Emang Kejora udah nikah? Siapa suaminya? Kasih tahu. Bentar, Mbak, saya tarik nafas dulu, Mbak. Siapa suaminya? Kejora belum nikah, Mbak. Dia hamil di luar nikah. Alina kembali karena bulan purnama telah mempersatukan takdir walau hanya sesaat. Jangan-jangan ini anaknya si Adit. Ini anaknya si Aditya kan? Ayo, ngaku kamu. Iya, Mbak. Anaknya Adit. Apa? Mbak. Tapi saya minta tolong, Mbak. Adit nggak tahu apa-apa, Mbak. Mas Agung juga tolong, Mbak. Ini nggak ada yang tahu, Mbak. Kamu yakin itu anaknya Adit? Iya, Mbak. Saya yakin. Mbak Wila yang bilang. Ya, saya nggak mau ngerti. Pokoknya kamu atasin problemnya, ya? Kamu yakin itu anaknya Adit? Iya, Mbak. Yakin. Anak Adit siapa? Anu, Mas. Anu siapa? Kenapa kalian diam? Jawab pertanyaan saya. Siapa anak Adit? Kamu tahu kan? Saya paling nggak suka sama orang yang nggak jujur di sini. Kamu bicara atau kamu keluar dari kantor ini? Pak, tunggu dulu, Pak, tunggu dulu. Jadi, Mas, sebenarnya Gini, aku sama Tio, kita lagi ngobrolin gimana caranya mau mengadopsi, mengangkat anak untuk Aditya dan Alina, Pak. iya, Mas. Adopsi. Yakin cuma itu? Iya, Pak. Kenapa sih kamu ragu lagi sama si Adit? Jangan gitu dong. Kan Alina sama Adit sudah mulai membaik keadaannya. Ya, walaupun mereka tinggal di rumah yang sederhana sekali, tapi kan kita berjanji sama Alina, kita akan selalu support dia. Ya kan? Ya, tapi tetap aku mau ingatin kamu. Jangan tekan mereka dengan masalah seperti itu, ya. Soal adopsi anak, serahkan sama Adit dan Alina. Biar mereka yang putuskan, kita jangan ikut campur. Dan Tio, laporan keuangan anak cabang dan restoran mana? Iya, Mas. Lagi saya beresin, nanti kalau sudah selesai semua saya antar ke ruangannya Mas Agung. Oke. Aku ngecek proyek dulu, ya. Jangan kasih tahu Mas Agung atau siapapun tentang persoalan ini. Paham kamu? Iya, Mbak. Ngerti nggak? Iya, Mbak. Ngerti. Mbak. Tapi saya mohon, Mbak. Tolong Mbak Tias jangan lakukan apapun ke Kejora dan Mbak Wila. Kasihan mereka berdua, Mbak. Hidupnya sekarang susah. Iya, Mbak. Emang aku peduli sama mereka. Mbak Tias. Gimana ini? Aku kasih tahu aja ya ke Mbak Wila. Aku takut mereka kenapa-kenapa nanti. Mbak Tias tuh soalnya orangnya nekat banget. Ada apa lagi, Tio? Dengar ya, kalau kamu nelfon Mbak cuma buat ngerayu Mbak supaya ngambil uangnya Mas Agung, kamu tuh cuma buang-buang waktu aja. Sampai kapanpun Mbak nggak akan mau terima uang itu, titik. Aku cerita nggak ya soal tadi? Tio, halo? Tio, kamu masih di sana kan? Mbak, aku telepon Mbak. Aku cuma mau nanya kabar Mbak Wila dan Jora. Mbak Wila baik-baik aja kan? Iya, Mbak, sama Kejora baik. Ya sudah, Mbak. Saya mau lanjut kerja lagi. Iya. Aneh. Gak biasanya Tio begini. Apa dia ada masalah ya?
Semoga aja ini cuma perasaan aku aja. Ya Allah, semoga aku dengan Alina bisa dapat anak adopsi yang cocok. Kalau misalnya Alina dapat anak adopsi, aku pasti bisa lebih bertanggung jawab sama Alina dan melupakan Kejora. Mama. Halo, Ma. Halo. Ya, Aditya. Saya perlu ketemu kamu sekarang juga. Oke, Ma. Ma, ngapain Mama mau ketemu sama Aditya? Ma, tolong ya, jangan macem-macem. Aku nggak mau Mama terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga aku. Enggak sayang, ini masalah kerjaan kok. Ya, jangan khawatir. Ya udah, Mama pergi dulu ya. Nggak mungkin mereka ngomongin soal kerjaan. Pasti ini ada hubungannya sama aku. Mendingan aku ikutin Mama. Tumben, Mama ngajak aku ketemu. Ada apa ya? Apa ini ada hubungannya dengan Kejora? Maaf Raka, gara-gara aku kamu harus bertengkar sama papa kamu sendiri. Harusnya kamu gak usah belain aku. Kamu gak pantas menerima penghinaan seperti ini. Kamu harus nurut sama papa kamu. Mas, kenapa Mas? Maaf Mbak, habis bensin. Yaudah deh, saya turun aja deh sini. Berapa Mas? 70.000 Mbak. Udah ambil aja kembaliannya. Ini dia. Fake orangnya nih. Semoga aku nggak telat nganterin makanan ini sama Kejora. Dia harus makan tepat waktu soalnya. Apaan sih? Itu Kejora! Itu Kejora! 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 Awas!
Gimana